Sejarah Keraton Surakarta, Solo, beserta dengan silsilah Keraton Surakarta lengkap. Kalian pasti tidak asing dengan kota Surakarta atau yang sering disebut juga dengan kota Solo ini. Atau kalian malah sudah pernah berkunjung ke kota Solo ini? Kemana saja kalian berkunjung? Ke Balai Kambangkah, ke Benteng Vastenbukkah, atau ke Keraton Surakarta? Tidak lengkap rasanya jika kalian sudah berkunjung ke sebuah tempat wisata tanpa mengetahui sejarahnya. Nah, di sini saya akan mengulas tentang sejarah Keraton Surakarta beserta silsilah lengkapnya. Keraton Surakarta merupakan salah satu tempat yang sangat bersejarah yang ada di kota Solo. Keraton ini yang juga sering disebut dengan Keraton Surakarta Hadiningrat. Hal itu karena dari dulu sampai sekarang Keraton Surakarta merupakan tempat tinggal bagi Sunan dan keluarga istana yang masih melestarikan adat istiadat dan budaya kerajaan. Sejarah Keraton Surakarta. Keraton Surakarta ini merupakan bagian dari sejarah Perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut adalah perjanjian antara Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi yang bersengketa di Kasultanan Mataram dan membentuk perjanjian dengan pemerintah Hindu Belanda atau VOC bahwa Kasultanan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Namun sejak perjanjian tersebut, Keraton Surakarta tidak dianggap sebagai pengganti dari Kasultanan Mataram. Walaupun rajanya masih memiliki darah keturunan Kerajaan Mataram, Keraton Surakarta pun menjadi sebuah kerajaan sendiri. Setiap raja dari Kasunanan Surakarta pun mendapat gelar Sunan. Seperti halnya raja yang ada di Kasultanan Yogyakarta yang mendapat gelar Sultan. Perjanjian Salatiga dalam sejarah Keraton Surakarta. Pada tanggal 13 Februari tahun 1755, VOC mengalami kebangkrutan. Lalu pada saat itu VOC membujuk Pangeran Mangkubumi untuk berdamai dengan dan bersatu dengan VOC untuk melawan pemberontak Raden Mas Said. Padahal sebelum itu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said bersekutu. Pada tanggal 17 Maret tahun 1757. Perjanjian Salatiga dalam sejarah Keraton Surakarta. Pada tanggal 13 Februari tahun 1755, VOC mengalami kebangkrutan. Lalu pada saat itu VOC membujuk Pangeran Mangkubumi untuk berdamai dengan dan bersatu dengan VOC untuk melawan pemberontak Raden Mas Said. Padahal sebelum itu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said bersekutu. Pada tanggal 17 Maret tahun 1757, terjadilah perjanjian Salatiga yang menyebabkan Kasunanan Surakarta semakin kecil. Hal itu terjadi karena Raden Mas Said menang dan diakui sebagai pangeran kekuasaannya yang berstatus sebagai kadipaten dan disebut dengan julukan Praja Mangkunegara. Lalu Kasunanan Surakarta lebih mengecil lagi dikarenakan Raden Mas Said yang bergelar Adipati Mangkunegara menyerahkan daerah mancanegaranya ke Belanda sebagai ganti rugi biaya peperangan setelah peperangan Diponegoro. Silsilah Keraton Surakarta. Pakubuwana IV. Pakubuwana IV merupakan sosok raja yang sangat membenci penjajahan dan seorang raja yang memiliki cita-cita tinggi serta keberanian penuh. Berbeda dengan Pakubuwana III yang patuh dengan VOC. Pada 1790, terjadilah pengepungan Keraton Surakarta yang dilakukan oleh para pejabat negara, VOC, Hamengkubuwana I dan Makkubuwana I. Pengepungan itu disebut peristiwa Pakepung. Alasan pengepungan ini karena Pakubuwana IV mengusir para pejabat negara yang tidak sejalan dan sepaham dengannya. Setelah pengepungan tersebut, Pakubuwana IV mengaku kalah dan ia setuju untuk dibuang oleh VOC. Dan setelah itu terdapat perundingan yang memutuskan bahwa Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta dan Praja Mangkunegara memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak boleh saling menyerang satu dengan yang lainnya. Pakubuwana V. Pakubuwana V merupakan pengganti dari Pakubuwana IV. Pakubuwana V mendapat julukan Sunan Ngabehi karena kekayaannya. Tidak hanya kekayaan harta yang dia miliki, namun kekayaan kesaktian juga. Pakubuwana V.
Pakubuwana V ini merupakan salah satu pendukung dari Pangeran Diponegoro, dan memberontak pada VOC serta pada Kesultanan Yogyakarta. Pakubuwana VII. Pada saat pemerintahan Pakubuwana VII, peperangan Diponegoro telah usai, menyebabkan Keraton Surakarta dalam keadaan damai. Dan pada keadaan damai itulah tumbuh dan berkembangnya sastra secara besar-besaran. Masa pemerintahan Pakubuwana VII ini disebut dengan masa kejayaan sastra di Kasunanan Surakarta. Pakubuwana VIII dan IX. Pakubuwana VIII hanya menjabat selama 3 tahun sampai akhir hayatnya. Selanjutnya Pakubuwana VIII digantikan putra dari Pakubuwana V yang bergelar Sri Susuhan Pakubuwana ke-9. Pakubuwana X. Pada masa pemerintahan Pakubuwana, suasana politik di Keraton Surakarta sangatlah stabil, dan pada masa ini disebut masa kejayaan pemerintahan Pakubuwana X. Pada masa ini terjadi sebuah transisi, yaitu dari kerajaan era tradisional menuju ke era modern. Ia juga banyak membangun infrastruktur untuk kota Surakarta seperti Stasiun Solo Jebres, Satwa Taru Juruk, Kebun Binatang Juruk, Jembatan Juruk, bangunan Pasar Gede dan masih banyak yang lainnya. Namun pada tanggal 1 Februari tahun 1939 Pakubuwana X wafat. Ia dijuluki oleh rakyatnya sebagai Sunan Panutup atau disebut sebagai Raja Besar Surakarta yang terakhir. Pakubuwana VI. Masa pemerintahan Pakubuwana VI merupakan masa yang sulit karena pada saat itu bertepatan dengan Perang Dunia Kedua. Dan pada tahun 1942, terjadi pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang. Pakubuwana XII. Masa pemerintahan Pakubuwana XII bersamaan dengan momen lahirnya NKRI. Lalu pada tahun 1945 sampai tahun 1946 Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegara bahkan menjadi daerah istimewa pada saat kemerdekaan. Itulah sejarah Keraton Solo yang budayanya masih dijaga hingga saat ini. Semoga bermanfaat.